Oke, sudah saya rekam. Halo? Halo? Ya, sudah saya rekam ya. Jadi kita lanjut masuk ke PowerPoint. Nah, dari template-template itu kamu bisa masukkan itu nantinya. Ada artikel yang saya buat di situ, nanti kamu akan coba mereview ataupun misalnya itu meringkas ya. Nah, seperti contoh ini, kamu kelihatan ya PPT-nya ya. Nah, ini kan kamu bisa mengcopy paste ini dengan bahasa seperti ini dengan Notepad. Ada yang pernah tahu Notepad? Halo? Ada yang tahu Notepad? Ada orang nggak di kelas ini sebenarnya? Halo? Iya, halo Kak. Kalian ini niat kuliah atau enggak sebenarnya? Kalian ngapain sih sebenarnya? Nanti nggak ada nanya lagi ya. Ini penting buat kamu loh. Nah, seperti ini nih, contoh kecil ini template-nya. Nah, ini template-template ini bisa kamu delete gitu ya, kamu ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan kamu nih. Nah, sesuai dengan kebutuhan kamu. Ya. Nah, ini bisa kamu masukin nih, misalnya logo Poli Batam. Gitu ya. Nah, Poli Batam itu tuh kamu bisa ngambil logonya juga. Misal ini saya download, saya copy aja deh. Nih, bisa copy paste langsung nih. Nah, ini kalau misalnya dia masih putih kelihatan, nah berarti kamu harus remove background ini. Nah, ini harus remove background kamu. Nih, ini kan nggak bisa di sini nih. Nah, kalau misalnya apa, kamu pakai aplikasi. Nah, ini kan tinggal sisa tuh. Nah, ini kan jadinya kan logonya kan hanya ditinggal segitu tuh. Nah, jadi segitu aja yang sisa. Nah, nanti kamu bisa atur gitu ya, pewarnaannya seperti itu. Nah, sehingga nanti kamu bisa masukin. Nah, kalau nggak kamu masuk ke apa namanya aplikasi remove background di Google. Nah, itu bisa kamu download. Tadi itu gambar Poli Batam itu kamu save image. Logo Poltek gitu ya. Nah, nanti kamu bisa remove background menggunakan aplikasi yang di Google. Nah, sehingga nanti kamu bisa masukin tuh logonya, upload image. Kalau kamu masuk ke di mana letaknya itu. Nah, dan itu bisa di-download. Nanti kamu masukin dari sini bisa. Ini kan dia nggak ke remove background. Nah, insert picture, this device, baru ke download, masuk ini, ke remove. Nah, hasilnya seperti ini nih. Nah, sehingga nanti logo Poltek bisa bagus di sini nih. Ya kan? Nah, berarti ini warnanya jangan warna biru. Kita kasihlah warna dia nih warna putih. Biar apa? Biar nanti dia tidak nimpa warna Poltek. Nah, dari fill, nah ini kan warnanya ini. Kasih coba putih. Nah, sehingga warna logo Poltek ini akan kelihatan jelas. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada logo Geomatika, kamu juga bisa ambil. Sampai di situ paham nggak? Paham, Pak. Nah, logo Geomatika nanti coba kamu ambil gitu ya. Yang penting kamu sekarang bisa buat untuk narasinya. Ini adalah bahannya. Nanti kamu buat di sini adalah kontennya apa aja gitu ya. Misalnya kamu buat itu yang pertama apa, misalnya introduction, ya kan. Kedua itu method misalnya, methods and material. Nah, kamu lanjutin ya. Kalau ini kamu rasa nggak penting, ya, kamu sekarang bebas mendownload. Saya hanya berikan contoh. Semua harus beda
gitu ya. Dan template itu sangat banyak. Kenapa saya katakan harus beda? Karena dengan adanya tas ini, dengan nggak ada, itu menandakan beda, gitu ya. Nah, ini kamu buat ini apa tadi dari atas ini. Nah, nanti kamu masukkan apa. Nah, kalau memasukkan gambar, silakan kamu masukkan gambar, improve kamu sendiri, gitu ya. Nah, ini kan ada yang premium nih, di-edit aja kalau premium. Tentunya dia nggak bisa diedit. Nah, kalau masukin gambar ya tinggal masukin. Dari hasil itu tuh ada gambar-gambar beberapa model. Nah, itu bisa kamu masukin tuh. Kayak misalnya diagram alir. Nah, bisa kamu masukin di sini. Nah, ini kan kelihatannya jelek banget nih. Nah, ini kamu harus coba dilakukan di slide yang putih nih. Nah, ini kan jelek nih. Nah, ini bisa kamu remove background-nya juga. Ataukah nanti slide-nya kamu kasih dia no color gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal lebih bagus. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sampai nanti semua yang di dalam paper itu masuk. Nah, kata-katanya itu tolong kamu review dulu. Kamu review itu maksudnya singkat-singkat aja gitu ya. Bagaimana kamu menghasilkan apa namanya bahan presentasi yang menarik lah gitu ya. Nah, kayak ini contoh, saya pengen masukin gambar ini, tapi jangan terlalu bocah gitu ya. Nah, ini contoh saya masukin di sini nih. Nah, ini kan dia nggak kelihatan nih. Nah, saya masukin nih. Jangan namanya apa. Nah, ini kamu bisa ke bawain juga. Nah, gitu kan. Oke. Oke ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, itu bisa putih. Nah, seperti itu. Nah, ini di delete aja. Ada premium. Nah, seperti itulah kira-kira untuk yang slide. Nah, nanti kamu buatkan namanya gitu ya. Namanya siapa yang buat. Setiap orang wajib buat ini. Nanti tugasnya dikumpulkan adalah hasil PPT-nya. Nah, terus kalau kamu pengen itu membuat seperti animasi, ini bisa di sini. Animasi, fly in. Nah, berarti ininya. Ya kan? Oke. Nah, kalau kita klik yang di sini, berarti logonya akan float. Nah, dia akan split. Ya kan? Nah, ini kita bisa ganti float in. Nah, itu bisa kamu atur durasi di sini. Apakah saat klik atau with purpose after, gitu kan? Nah, kalau misalnya with purpose berarti kita contohkan ini ya. Nih. Nah, dan ini kan kita contohkan tuh. Nah, with purpose semua kan. Kita contohkan misalnya di slideshow. Nah, dia kalau ini langsung, ini tunggu diklik. Oke? Nah, ini kalau bisa dijadiin dia purpose sehingga 0. Jadi kalau kita buka slide pertama, nah dia akan muncul langsung. Itulah kode 0, 1, ya kan? Kalau ini saya pengennya itu konten. Nah, konten itu saya buat adalah float in ketika previous, ketik 0. Nah, ini ketika saya klik kata-katanya. Nah, saya buat fly in ketika to diklik. Nah, coba kita lihat. Back. Nah, ini langsung. Ini setelah previous dia langsung muncul. Saya akan klik muncul. Nah, muncul. Nah, sehingga dia 3 kali. Begitu saya melihat akan hasil slide berikutnya. Oke, dan tanda-tanda ini dia akan berurut 1, 2, 3, 4. Ini kliknya. Nah, kalau saya katakan table of content, saya masukin lagi itu adalah oke float in. Saya pengennya itu adalah previous, dia langsung muncul. Nah, saya pengennya ini adalah ketika diklik menggunakan fly in, ketika itu adalah diklik, ya kan? Nah, jadi 3, 4. Nah, coba kita lihat. Oke, nah yang lain itu belum saya animasikan sehingga dia akan muncul. Ketika saya klik, oke. Nah, oke, seperti itu ya. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. Oke. Itu nanti semua bahan-bahan dimasukin ke dalam apa namanya ke dalam slide ya.
Oke ya. Oke. Oke, Pak. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, sekarang saya coba ajarin kamu. Ini tambahan untuk besok karena penutup gitu ya. Ini coba kita tambahan untuk rectifikasi. Nah, saya akan show. Nanti mudah-mudahan ini bisa membantu kamu. Misalnya kamu untuk mata kuliah berikutnya, itu di Google Earth. Saya males download di WSGS, coba kita cari Batam. Oke. Sip, Batam ini ya. Nah, ini Batam. Nah, ini Batam. Saya ingin coba ngambil bagian Batam kota lah. Nah, di sini Batam kota. Kita ngambil di sini nih, lokasinya. Nah, saya pengen ngambil capture-nya nih. Saya pengen ngambil capture-nya. Nah, berarti saya pengen rectifikasi nih. Nah, saya ambil ini di sini. Misal ya. Nah, ini saya copy. Ini adalah lat long. Oke. Nah, terus saya pengen lagi di bawah sini aja. Itu lagi. Lat. Terus long. Kelihatan ini ya? Kelihatan, Pak. Long. Ini kalau ini kurang geser. Oke. Nah, terus kita coba dengan dua garis ini. Biasanya bisa gitu ya. Nah, ini coba kita save image. Nah, kita coba buat rectifikasi. Ini ya, dia nggak ini ya. Rectifikasi. Oke, nggak usah banyak-banyak. Kita ini aja. Coba Batam City, kita save image-nya. Nah, save image itu kita coba download ke contoh untuk rectifikasi. Tempatnya ke JPEG. Oke. Nah, ini beres. Kita sekarang masuk ke Flow Mapper. Kelihatan Flow Mapper ya? Open ya. Kelihatan, Pak. Kita download. Kita masuk ke apa namanya? Picture. Oke. Nah, tadi contoh. Rectifikasi. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Manual rectify. Oke. Nah, kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, nanti kamu masukin. Ini kamu titipin. Nah, masukin di sini. Longnya berapa? Terus 4. 14,123 second. Terus coba 0,57 koma dan 090
Kita coba dulu ya. Nah ini ya, jadi long latnya jangan terbalik. Add point list, poin 1. Baru kita pengen di poin 1 lagi. Nah ini nih, poin 1 lagi ini nih. Nah, kita pengennya di sini nih. Ya kan? Kita masukin. Latnya berapa? 103. 349,925 detik. Di sini 1:13 menit. 1:25 detik. Ya. 1:13. Nah, beres ya. Oke, simpel ya. Nah, ini kamu lihat di sini WGS 84, dia sudah kregis. Ini yang di bawah ini. Nah, ini ya. Nah, nanti kalau kamu pengen buang ini yang ada latitude ini sama gambar ini, kamu tinggal file, udah, export. Nah, setelah itu kita masuk ke raster. Nah, ini geotiff. Oke. Nah, geotiff, oke. Nah, di sini kan kita sudah melihat ini semua sudah masuk ke 8 bit gitu ya datanya. Terus degree-nya juga sudah default. Nah, kita masuk ke export bounds, kita Dropbox. Nah, kamu bisa menghilangkan yang tadi. Mau pengennya di mana nih? Di sini aja nih. Nah, oke. Nah, setelah itu oke. Nah, kamu simpan lagi. Misalnya adalah hasil rectifikasi praktek Gastro TI Batam. Oke. Dia akan masuk. Oke, itu kan. Sampai di sini paham? Nah, hasilnya akan berupa seperti apa, Pak? Nah, hasilnya akan berupa menjadi peta geotiff yang sudah kregis. Nah, dia akan seperti ini. Tapi dia sudah diregis. Ini ya, dia sudah kregis. Bagaimana kita buktikannya? Nah, kita coba masuk ke apa namanya, ke ArcGIS. Ini kan wallpaper sudah ya, udah beres ya. Nah, ini nanti kamu bisa save, kamu bisa file, terus kamu save, trace, nanti kamu bisa buat rectificate. Ya. Suatu hari kau panggil bisa datang lagi datanya. Nah, sekarang kita coba masuk ke ArcMap. Ke ArcMap itu kita menggunakan blank map, ya kan? Kita coba blank map aja deh. Ini harusnya ganti. Pengennya di download, isi, download. Nah, kamu dulu lengkap deh. Gitu. Namanya coba folder baru, temuan terakhir. Ini add. Nggak usah ini aja deh. Nah, terus setelah itu kita add data. Kita coba masuk ke bagian tadi download ya. Add, coba diisi, download. Oke. Nanti dia kebaca itu. Nah, di mana tadi gambar tadi? Kita pakai namanya apa tadi ya? Hasil rectifikasi hasil ya, berarti H. Ini hasil yang ini tip ya. Nah, yes. Nah, ini sudah kregis ya di sini ya. Decimal degree bisa kamu lihat klik kanan.
properties. Yang kamu lihat sudah oke, generalnya, source-nya ini sudah masuk ya. Nah ini kamu tinggal, nah ini kan WGS 84 sudah. Nah biar semuanya terampil sama, kamu klik layer, properties. Nah sehingga nanti kamu akan masukkan Korea sistemnya. Nah kamu masukin ini WGS 84. Nah itu bisa nanti kamu sesuaikan gitu ya. Mau kamu pakai yang apa namanya UTM juga bisa. Nah, sehingga kita pakai yang decimal degree biasa aja. Nah sehingga nanti hasilnya akan match gitu ya. Nah dari sini tuh nanti kamu bisa apa namanya membuat gitu ya, membuat poin, poligon dan line sehingga peta ini menjadi acuan kamu sebagai base map gitu ya. Oke. Iya. Oke, ada lagi? Halo. Halo. Nah sehingga nanti kamu measure dan ini sudah real. Nah misalnya ini kamu lihat gitu kan. Jadi ini udah ini ya, udah bener lah gitu kan. Nah, area misalnya buat itu distance-nya kilometer. Nah, sini nah 13 kilo. Jadi ini sudah real sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan yang ada di peta. Oke, ada lagi? Halo? Lagi? Nah, kalau misalnya kamu mau buat apa namanya semacam apa SAP gitu-gitu ya, nah ini bisa dibuat di sini misalnya. Nah ini dokumen. Nah, ini ya, kita panggil dulu mana Mbak? Nah, ini kan. Nah ini dia mau pengen ngapain nih di sini? Mau bisa di sini klik kanan, mau. Nah kalau pengen buat save file, nah save filenya misalnya kamu pengen buat poin tuh, test. Ya kan ini kan dia uncount, kamu samain tuh WGS 84 tadi. Nah mau samain ke Word, tadi kan pakai Word kan, nah disamain WGS 84. Nah sehingga dia akan masuk nih di titik SAP. Nah kamu bisa titikin, ya kan? Nanti kamu bisa titikin itu dengan nah di sini nih. Nah seperti itu udah masuk ke titiknya itu. Nah terus kamu akan coba masuk ke start editing. Oke, kita masuk ke editor, editing. Nah, masuk ke titik ini. Nah, kita tekan itu adalah poin. Nah, kita bisa buat poin nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa gitu kita editor, save edit, stop editing. Nah, sehingga nanti titik-titik ini kita akan bisa lihat gitu di atribut ini. Nah, titik-titik ini kita akan coba open atribut. Nah, nanti kita bisa lihat gitu ya. Untuk add field, field misalnya X. Ya, X. Kalau kita tambah lagi Y. Nah, terus kita bisa calculate. Nah, UGS ya ini adalah X. Yes. Nah, ini adalah koordinatnya.
Terus kalkulasi geometri lagi. Saya akan ngambil Y. Oke. Nah, jadi ini adalah datanya, X dan Y-nya. Oke? Paham ya? Halo? Paham, Pak. Setelah itu, nanti kamu bisa juga buat apa namanya shape line. New, kita coba buat shape line. Nah, shape line ini dia berbentuk poligon. Nah, coba ini samain lagi. Geographic, masuk ke Word, cari WGS. Nah, oke. Nah, sehingga nanti kamu bisa, itu tadi yang ganti atribut harus dimatiin dulu ya, saat editing. Nah, ini coba tes, kita mau buat apa nih? Mau buat rectangle, nah, apakah circle, ataukah polygon? Polygon, saya pengen buat polygon, Pak. Nah, ini disebut dengan digitasi. Nah, ya kan? Oke? Halo? Ini penting loh untuk modal kamu. Nah, hasil-hasil ini nanti tolong ditampilkan di PowerPoint-nya juga. Nah, tuh, udah jadi ya. Nah, nanti hasil ini tuh bisa kamu lihat berapa ininya. Apa namanya? Nah, ini kan nggak bisa nih, nggak bisa add fill kan? Karena dia masih ada start editing. Kita matiin dulu nih. Kita save, kita stop editing. Nah, baru kita masuk ke atribut. Lalu kita akan coba measure, add fill, luasan. Luasan itu coba kita pakai double. Luasan, coba kita kalkulasi geometri. Saya pengen lihat itu adalah area. Ya, coba. Nah, ini belum ekspor ya, karena dia belum SHP. Kita coba akan ekspor SHP sehingga nanti areanya akan bisa ini. Oke. Dan saya rasa ini simpelnya, sehingga nanti kamu bisa praktekkan gitu ya. Nah, nanti kamu bisa apa namanya coba kalau lupa nanti di videonya bisa diulangi lagi. Nah, kemarin juga bisa di layout gitu ya. Nanti kamu bisa layout juga, nah, bisa mengaturnya. Sehingga nanti peta ini juga bisa kamu ekspor. Nah, ini bisa diekspor juga, export map. Nah, export map ini bisa kemana aja sebenarnya. Nah, bisa ke JPEG juga, TIFF juga bisa. Oke? Oke, Pak. Oke, kalau Oke, nggak ada Pak. pertanyaan, saya akan coba masuk ke rapat. Saya rasa harapan saya untuk praktek minggu ini, kalian bisa bekerja sendiri karena kami lagi sibuk sekali. Dan nanti mohon tugas-tugasnya dikumpulin, gitu ya. Dan nanti coba kita setelah praktek itu paling sebelum waktu habis kita coba dengarkan presentasi kalian. Kemungkinan kalau untuk anak kelas A bisa saya dengarkan karena Jumat, saya sudah balik. Dan kalau untuk anak-anak Rabu mungkin bisa disenggang-senggang waktu gitu ya, hanya menampilkan dan coba melihat review ke dosen pengajar masing-masing. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap jelas. Sehingga nanti hasil-hasil ini akan bisa selesai cepat. Intinya dimasuk di katalog, buat ya, buat titik dan buat save file. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Mbak.